Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh mengucap syukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali lagi beribadah. Saya percaya di dalam ibadah ini Tuhan kita hadir di tengah-tengah kita. Dan saat Tuhan hadir, maka Dia rindu untuk berjumpa dengan setiap kita. Oleh sebab itu mari buka hati kita lebar-lebar supaya Dia bekerja di dalam kehidupan kita hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu. Sama-sama katakan, oh hidupku bagimu. Seluruh hidupku
menyembahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan kita membuka ibadah online ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah ke atas seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia dan anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekalipun melewati online. Namun Tuhan, hati kami tetap penuh dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan hadir dimanapun kami berada, dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Kami percaya ada Roh Kudus hadir menemani, bahkan berbicara kepada kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, tetapi juga memberikan teguran kepada kami agar kami tetap terus terarah kepada Tuhan, agar kami tetap terus bisa mengasihi Tuhan, agar kami bisa tetap terus mengabdi dan setia kepada Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, karena kami sangat membutuhkan kekuatan, bekal dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan menikmati berkat Tuhan yang dicurahkan, diturunkan di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya ada di dalam tangan kedaulat Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang begitu hebat, Dia Allah yang begitu berkuasa untuk setiap kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Kau berjaya atas segalanya Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan
Tuhan kita yang tinggal di setiap hati kita. Bersyukur kita punya Tuhan yang setia, Dia yang selalu berjanji menyertai kita dalam kondisi apapun kita. Baik kita senang, kita sedih, baik kita susah, baik kita dalam sukacita, Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Mari kita datang ke hadapan hadirat-Nya. Inilah hati kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah Immanuel seperti Engkau Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau ku
hati di dalam doa sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Allah. Bapa yang di dalam surga, hati kami terarah kepadamu. Kami ingin Tuhan dan kami rindu sekalipun kami berada di rumah ataupun di mana kami pun berada. Kami mau tetap mendengar kebenaran firman Allah. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertema Generation Gap yang diambil dari 2 Tawarikh pasal 10 ayat 6 sampai dengan 19. Ini mengisahkan seorang raja yang bernama Rehabeam, anak dari Salomo. Tetapi saya tidak akan membaca keseluruhannya. Kita akan konsentrasi membaca ayat 12 sampai 14. 2 Tawarikh 10, 12 sampai 14. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam. Seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Nanti kita kembali lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya tema kita sepanjang bulan Juni ini, tema besarnya berbicara tentang passing on the legacy. Passing on the legacy, yang artinya mewariskan warisan. Berbicara tentang mewariskan warisan, beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala kita pernah berbicara dan memberi satu contoh tentang lari estafet 4 kali 100 meter. Yang menarik di sana Bapak Ibu sekalian, lari estafet ini pelari pertama itu harus pelari dengan start terbaik. Pelari dengan kecepatan tinggi. Dan juga sekaligus pelari tikungan yang baik. Dan kunci yang kedua, pelari terakhir. Bukan pelari kedua dan ketiga itu tidak penting. Tetapi kuncinya di yang pertama, di yang kedua. Pelari terakhir. Pertama dan yang terakhir. Pelari terakhir itu harus berpelari tercepat untuk meraih kemenangan. Itu yang kita pelajari dari lari estafet. Dan ini ada kaitannya dengan bagaimana mewariskan warisan dari generasi ke generasi. Minggu lalu secara singkat Bapak Gembala sempat menyinggung tentang adanya lost generation. Singkat dibahas, tetapi sebelum masuk sampai kepada lost generation, saya ingin membahas dulu adanya generation gap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam mewariskan warisan dari generasi ke generasi, kita juga mengenal ada yang disebut generation gap atau kesenjangan generasi. Apa artinya kesenjangan generasi? Kesenjangan generasi adalah perbedaan pandangan atau opini antara dua generasi yang berbeda dalam menghadapi suatu kejadian atau permasalahan hidup. Itu yang disebut dengan generation gap. Sekarang kita akan melihat apa sebab terjadinya generation gap. Yang pertama Bapak sekalian, generation gap ini terjadi karena generasi senior tidak memberikan visi dan misi yang jelas kepada generasi junior. Itu menyebabkan terjadinya kesenjangan. Lalu yang kedua saudara sekalian, generasi senior tidak mementor atau memuridkan generasi juniornya. Itu dilepaskan begitu saja. Nanti di bagian akhir kita akan melihat contohnya. Yang ketiga saudara sekalian,
Generation gap ini terjadi karena generasi senior tidak mengadakan serah terima yang resmi di depan semua orang mengenai jabatan dan tanggung jawab yang harus dipikul, yang harus dilanjutkan oleh generasi junior. Jadi 3 hal ini. Sebetulnya masih ada satu di dalamnya yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ini, kurangnya komunikasi antara generasi senior dengan generasi junior, sehingga terjadilah generation gap. Contoh ahli generasi yang sangat baik ada di dalam Alkitab. Saya ingin mengutip sedikit tentang bagaimana generasi yang diteruskan atau warisan yang diteruskan dari Musa kepada Yosua. Ini ahli generasinya sangat baik, sangat mulus, saudara sekalian. Kalau kita lihat Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 3 dan ayat 7 sampai 8, di situ digambarkan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Berarti dia sudah senior. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi jelas ada sesuatu yang Musa sadar, Musa tahu bahwa waktu dia sudah berakhir. Dan dia harus mengalihkan kepada generasi berikutnya. Saudara lihat di sini. Ayat berikutnya berkata, saudara sekalian, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau, di sini engkau itu adalah Yosua, dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Musa secara jelas menunjuk Yosua sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan apa yang Tuhan sudah firmankan kepada dia. Jadi ketika Yosua masuk memimpin bangsa itu, dia sudah memiliki visi dan misi yang jelas. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab, jelas kali ini saya katakan, engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa. Ini ahli generasi yang luar biasa, saudara. Ayat 8 berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Musa memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada Yosua di depan seluruh bangsa. Sehingga seluruh bangsa tahu persis Yosua akan melanjutkan generasi ini. Ini satu ahli generasi yang sangat luar biasa. Ketika saya dulu berada di MPH sebagai penasehat awam, berulang kali, setiap kali ada emeritasi, gembala senior yang akan emeritus, saya rindu berdoa dan saya selalu mendorong sebelum emeritas sudah menyiapkan generasi penerusnya, dan pada waktu ada ibadah emeritasi, di situ sekaligus ada ibadah pengangkatan gembala yang baru. Ini namanya ahli generasi yang mulus, ahli generasi yang sangat baik. Di situ tidak akan terjadi lagi salah paham, generation gap, apalagi yang namanya generation loss atau lost generation. Yang kedua, contoh yang kedua, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh terhadap murid-muridnya
Matius 28 ayat 19-20 adalah ayat yang sangat terkenal. Ini juga adalah satu legacy. Ini juga adalah satu warisan yang diteruskan kepada pewarisnya dengan begitu luar biasa. Kalau saudara lihat, ayat 19 berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jelas sekali, sebelum Yesus naik ke surga, dia sudah memberikan contoh, teladan, warisan kepada murid-muridnya. Dan ketika dia mau meninggalkan murid-muridnya, ada visi, misi yang jelas. Jadikan sekalian bangsa muridku. Baptis mereka, ajaran mereka untuk melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Ini adalah ahli generasi yang sangat luar biasa, yang sangat mulus. Dan murid-murid tahu, semua orang tahu bahwa ada visi dan misi yang jelas. Ada tugas, ada tanggung jawab, ada tugas-tugas yang jelas. Jadi saudara sekalian, ini dua contoh ahli generasi yang sangat baik yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Seorang pakar pendidikan yang namanya Edgar Dale pernah berkata, saudara sekalian, manusia itu belajar 10% dari apa yang dia baca dan 20% dari apa yang dia dengar, 30% dari apa yang dia lihat, 50% dari apa yang dia lihat dan dengar, dan 70% dari apa yang dia lihat dan tuliskan. Itu sebabnya kenapa seringkali para hamba-hamba Tuhan mengingatkan para jemaat ketika mendengar khotbah, sebaiknya bukan hanya mendengar, karena mendengar hanya 20%. Tapi kalau mendengar kemudian menuliskan, melihat, itu 70% sekalian. Dan dari mana yang 90%? Yang 90% datang ketika kita melakukannya. Kalau kita belajar melakukannya, saudara, kita 90% kita belajar dari apa yang kita lihat, kita dengar. Itu kita bisa lakukan. Itu sebabnya ketika murid-murid hidup dengan Yesus selama 3,5 tahun, mereka lihat, mereka dengar, mereka merasakan, dan mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Sama seperti Yosua, dia juga melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Musa, dan itu yang dia lakukan. Ini ahli generasi yang luar biasa. Dan sebagai penutup saudara sekalian, kita boleh melihat contoh generation gap. Kita kembali kepada tema kita. Saya ingin menunjukkan kepada saudara ada 2 contoh bagaimana generation gap dari Daud ke Salomo. Ini tidak ada generation gap. Ini mulus. Tapi dari Salomo kepada Rehabeam itu terjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Terjadi generation gap di sini. Kenapa? Kita lihat yang pertama. Itu dalam 1 Tawari 22:6-19 itu Daud kepada Salomo, dan 2 Tawari 10:6-19 itu adalah Salomo terhadap Rehabeam. Kalau kita lihat, Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Daud adalah ayah, tapi juga sekaligus mentor yang baik bagi Salomo. Dalam 2 Tawari 22, 1 Tawari 22 ayatnya yang ke-6, kita bisa baca di sini. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Ini mirip seperti Musa dengan Yosua. Daud memanggil Salomo. Dia memberikan mentor, dia memberikan tugas, dia memberikan tanggung jawab dengan jelas. Lalu apa? Daud mewariskan visi dan misi yang jelas untuk Salomo. Ayat 7-13 itu berkata begini. Lalu kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah
dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki yang lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah tawar hati. Jadi Daud mewariskan semua visi, semua misinya kepada Salomo di hadapan bangsa Israel sebelum dia meninggalkan bangsa Israel ini kembali kepada Bapa di surga. Ada jelas tanggung jawab, ada jelas tugas-tugas yang diberikan, saudara sekalian. Lalu yang ketiga di ayat keempat dikatakan Daud mewariskan sumber daya dan juga sumber daya manusia. Ada sumber daya dana maksud saya, termasuk sumber daya manusia. Itu ayat 14 sampai 17. Nanti saudara baca kembali di rumah. Bagaimana itu menurut kita luar biasa. Daud menyiapkan semua kebutuhan apa yang diperlukan oleh Salomo. Dan yang berikut, kalau kita bisa melihat berbeda dengan Salomo terhadap Rehabeam. Sekalipun Salomo adalah raja yang luar biasa berhikmat dan kekayaannya, tetapi dia tidak mewariskan warisan dengan baik. Kita lihat Salomo adalah ayah, tetapi bukan mentor yang baik untuk Rehabeam. Dalam 2 Tawarikh pasal 9 ayat 31 kalau kita baca saudara sekalian dikatakan begini. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tidak ada serah terima jabatan yang jelas. Tidak ada alih generasi yang jelas di hadapan dan disaksikan oleh rakyat Israel pada waktu itu. Dan yang ketiga, saudara kita melihat juga di sini, Salomo hanya mewariskan takhta dan kekayaan, tetapi tidak mewariskan visi dan misi yang jelas. Ayat 1 sampai 6 dari pasal 10 dikatakan, kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja, tanpa ada serah terima yang jelas. Lalu ayatnya yang ke 13-14 saudara sekalian, ayatnya yang 6 dikatakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Dia minta nasihat. Tapi pada ayat ke-11, sayang sekali, dia tidak mengikuti nasihat yang diberikan oleh tua-tua. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan mengajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dia tidak mengikuti nasihat yang tua-tua, tapi dia mengikuti nasihat teman-teman sebayanya. Ini perbedaan antara Rehabeam dengan Salomo ketika mereka sama-sama menjadi raja. Saya mesti melanjutkan, saudara. Kita melihat perbedaannya lagi Daud dengan Salomo. Daud mewariskan iman secara khusus untuk Salomo. Ya, di ayat yang ke-19 dari 2 Tawarikh pasal 22, 1 Tawarikh 22 tadi saudara dikatakan bahwa ayat 19, maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Daud memberikan warisan yang jelas, warisan iman yang kokoh. Dia katakan apa? Cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Lalu yang kedua, utamakan Tuhan
dalam segala kehidupan. Ini yang ditanamkan oleh Daud kepada Salomo. Dan ini tidak ada di dalam Rehabeam. Sekalipun Salomo adalah raja yang dahsyat, raja yang luar biasa. Dia menerima visi dan misi dari papanya. Tetapi ketika dia punya anak, dia tidak turunkan itu kepada anaknya. Saudara, Daud melakukan estafet kepemimpinan secara sah kepada Salomo di hadapan seluruh bangsa Israel. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ketika Salomo menurunkan itu kepada Rehabeam, dia sama sekali tidak memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas seperti ketika Daud kakeknya menurunkan itu kepada Salomo dengan begitu luar biasa. Jadi saudara sekalian, alih generasi ini sangat baik ketika seorang ayah, seorang mentor memberikannya itu secara resmi, sah di depan seluruh bangsa, di depan seluruh orang yang dipimpin, sehingga mereka tahu arah visi dan misi mereka. Dan yang terakhir saudara sekalian, saya ingin membacakan satu kisah yang menarik dari contoh alih generasi sebagai penutup. Seorang anak laki-laki yang tidak betah tinggal di rumah karena ayah dan ibunya selalu cerewet untuk hal-hal kecil seperti, nak, kalau keluar kamar matikan kipas anginnya, matikan lampunya, matikan TV, jangan biarkan TV hidup, tidak ada yang menonton. Jangan lempar pakaian sembarangan, buang sampah di tempatnya, simpan pena yang jatuh ke kolong meja di tempatnya. Tiap hari dia harus mendengar dan harus taat pada hal itu dari sejak kecil. Maka tibalah hari di mana dia menerima panggilan untuk wawancara. Dalam hatinya dia berkata begini, begitu mendapat pekerjaan, saya akan sewa rumah sendiri. Jadi tidak akan ada lagi omelan ibu dan ayah. Begitulah pikir dia. Ketika hendak pergi untuk interview, ibunya berpesan, nah, jawablah pertanyaan yang diajukan tanpa ragu-ragu. Bahkan jika engkau tidak tahu jawabannya, katakan sejujurnya dengan percaya diri. Ibunya memberi uang lebih banyak dari ongkos yang dibutuhkan untuk menghadiri wawancara itu. Setibanya di pusat wawancara, diperhatikannya bahwa tidak ada penjaga keamanan di gerbang. Meskipun pintunya terbuka, grendelnya menonjol keluar dan bisa membuat yang lewat pintu itu bajunya tersangkut grendel. Dia geser grendel ke posisi yang benar, menutup pintu dan masuk menuju kantor. Di kedua sisi jalan dia lihat tanaman bunga yang indah. Tapi ada air mengalir dari selang dan tidak ada seorang pun di sekitar situ sehingga airnya meluap ke jalan setapak. Lalu dia angkat selang itu dan diletakkannya dekat salah satu tanaman dan melanjutkan kembali langkahnya. Tidak ada seorang pun di arah resepsionis. Namun ada petunjuk bahwa wawancara di lantai 2. Dia perlahan menaiki tangga. Lampu yang dinyalakan semalam masih menyala. Padahal sudah pukul 10 pagi. Peringatan ibunya terngiang di telinganya. Mengapa kamu meninggalkan ruangan tanpa mematikan lampu? Dia merasa jengkel dalam pikirannya. Tapi dia tetap mencari skaklar dan mematikan lampu. Di lantai atas di aula besar dilihat banyak calon duduk menunggu giliran. Melihat banyak pelamar, dia bertanya-tanya, apakah masih ada peluang baginya untuk diterima? Dia pun menuju aula dan sedikit gentar dan menginjak karpet dekat pintu bertuliskan selamat datang. Diperhatikannya bahwa karpet itu terbalik. Spontan dia betulkan walaupun sedikit kesel. Dilihatnya di beberapa baris depan banyak yang menunggu giliran sedangkan barisan belakang kosong. Terdengar suara kipas angin yang tidak enak. Dimatikannya kipas yang tidak bermanfaat dan duduk di salah satu kursi yang kosong. Banyak pria memasuki ruang wawancara dan segera pergi dari pintu lain. Sehingga tidak mungkin ada yang bisa menebak apa yang ditanyakan di dalam wawancara. Tibalah gilirannya, dia masuk dan berdiri di hadapan wawancara dengan agak gemetar dan pesimis.
Sesampainya di depan meja pewawancara, langsung mengambil sertifikat. Dan tanpa banyak bertanya, pewawancara berkata, "Kapan Anda bisa mulai kerja?" Dia terkejut dan berpikir, apakah ini pertanyaan jebakan? Atau tanda bahwa telah diterima untuk bekerja di situ? Dia bingung. Lalu pewawancara bertanya, "Apa yang Anda pikirkan?" Lalu pewawancara melanjutkan, "Kami tidak mengajukan pertanyaan kepada siapapun di sini. Sebab hanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, kami tidak akan dapat menilai siapapun. Tes kami adalah untuk menilai sikap orang tersebut. Kami melakukan tes tertentu berdasarkan sikap para calon. Kami mengamati setiap orang melalui CCTV. Apa saja yang dilakukannya ketika melihat grendel di pintu, selang air yang mengalir, keset selamat datang, kipas angin, atau lampu yang tidak perlu. Anda satu-satunya orang yang melakukan hal-hal tersebut. Itu sebabnya kami memutuskan untuk memilih Anda." Hatinya terharu. Dia ingat mamanya. Dia yang selalu merasa jengkel terhadap disiplin dan omelan papa dan mamanya. Kini dia menyadari bahwa justru omelan dan disiplin yang ditanamkan orang tuanya lah yang membuatnya dia terima pada perusahaan yang diinginkannya. Kekesalan dan kemarahannya pada ibunya seketika sirna. Hanya ada satu-satunya yang melakukan apa yang bisa kami harapkan dari seorang manajer. Maka kami putuskan menerima. Hanya Andalah satu-satunya yang melakukan apa yang kami harapkan dari seorang manajer. Maka kami putuskan menerima Anda bekerja di sini. Lalu dia berkata dalam hatinya, "Mama, maafkan anakmu," bisiknya dalam hati penuh rasa haru dan bersyukur. Dia akan minta maaf kepada ibunya dan papahnya. Dia akan ajak ibunya dan papahnya melihat tempat kerjanya. Dia pulang ke rumah dengan bahagia. Apapun yang orang tua katakan pada anaknya adalah demi kebaikan anak-anak itu sendiri. Untuk menyiapkan masa depan yang baik. Batu karang tidak akan menjadi patung yang indah dan menilai tinggi jika tidak dapat menahan rasa sakit saat pahat bekerja memotongnya. Untuk menjadi pribadi yang indah, kita perlu menerima dan mematuhi nasihat yang baik. Kebiasaan baik akan muncul dari perilaku buruk yang dipahat dan dibuang dari diri kita. Ibu menggendong anak di pinggangnya untuk memeluk, memberi makan, dan untuk membuatnya tidur. Tapi ayah mengangkat anak dan mendudukkan di pundaknya untuk membuatnya melihat dunia yang tidak bisa dilihat anaknya. Ayah dan ibu adalah pahlawan yang kasih sayangnya layaknya seperti guru yang menampingi anak sepanjang kehidupannya. Dari cerita ini saudara sekalian, ini adalah kisah alih generasi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, anak-anak muda, dimanapun engkau berada, sekalipun mungkin hari-hari ini engkau harus banyak belajar di rumah, mungkin itu membosankan, mungkin ketika engkau belajar orang tuamu menasihati engkau, orang tuamu menegur engkau, ingatlah, nasihat mereka sangat berguna kalau engkau taati dan turuti dengan sungguh-sungguh. Dan itu satu hari akan dipakai oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Ketika engkau masuk dunia pekerjaan, ketika engkau masuk dalam dunia pelayanan, engkau akan merasakan tuh pentingnya dalam hidupmu. Mungkin hari ini gembalamu, mungkin hari ini penatua majelismu, mungkin sedikit cerewet terhadap engkau. Engkau kadang-kadang jengkel, engkau kadang-kadang merasa tidak tahan. Tapi tahanlah itu. Karena satu hari engkau akan melanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh para pendahulu kamu, para senior kamu. Oleh karena itu, belajarlah dari Yosua, belajarlah dari Salomo. Tapi para orang tua, belajarlah dari Daud, belajarlah dari Musa. Bagaimana secara resmi kita mengalihkan generasi supaya tidak lagi terjadi yang namanya generation gap. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami pagi hari ini boleh belajar bagaimana agar
mewariskan warisan kepada generasi selanjutnya itu dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Jadikan kami para pemimpin, jadikan kami para orang tua menjadi mentor-mentor yang baik kepada anak-anak kami. Jadikan kami pemimpin-pemimpin yang bisa mementor orang-orang yang ada di bawah kami. Dan kami Tuhan mewariskan kepada mereka visi dan misi yang jelas. Kami berdoa buat gereja Tuhan. Di tengah-tengah situasi semacam ini Tuhan, kami tahu ada begitu banyak persoalan, tetapi kami memberikan contoh dan teladan kepada generasi selanjutnya. Ketika kami menghadapi situasi yang sulit, ada terobosan-terobosan yang perlu dilakukan. Dan kelak ketika ada generasi penerus, mereka boleh melihat apa yang harus dilakukan, apa harus yang ditindak ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa supaya generation gap ini tidak terjadi di generasi kami. Karena kami harus mempersiapkan generasi yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah, yang masih Tuhan harus belajar di rumah, mungkin sampai akhir tahun ini. Kami tahu itu bukan hal yang mudah. Orang tua, khususnya para ibu, harus mengajar, mendidik, mendisiplin para ayah, mendisiplin anak-anak. Tuhan tolong beri kekuatan, beri hikmat, beri kesabaran Tuhan, agar tetap bisa terus membimbing dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja-pekerja, anak-anak-Mu yang harus berusaha. Tuhan, kami tahu ada begitu banyak hambatan-hambatan hari ini. Tuhan, Engkau beri hikmat, beri akal budi, supaya kami bisa melalui terobosan-terobosan yang baru. Tuhan, berikan kepada para orang tua kami yang mencari nafkah, anak-anak muda yang mencari nafkah. Tuhan, berikan kreativitas yang baik, sehingga kami Tuhan bisa keluar dari setiap kesulitan dan tantangan yang ada. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada, Engkau adalah Allah yang kreatif. Maka Engkau juga akan memberikan kreativitas kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan buat kota kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Agar Engkau juga sendiri akan menolong. Sehingga Tuhan, Engkau memberikan hikmat akal budi. Memberikan kreativitas. Memberikan terobosan-terobosan baru. Sehingga menghadapi situasi yang sulit ini, kami dapat keluar karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya memasuki kehidupan normal yang baru ini, kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kini jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro,
Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.